Oke. 1, 2, 3 sudah mulai rekamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Maya selaku pemateri dan kepada Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita bisa bergabung untuk mengikuti kegiatan kita sebagai pelajar sekolah penggerak. Pematerinya nanti akan disampaikan oleh Ibu Maya dengan materi modul ajar. Marilah sebelum acara kita mulai, kita buka dengan bacaan basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kepada Ibu Maya disilahkan. Ya, terima kasih Bu Okti dan Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, luar biasa. alhamdulillah ya. Semuanya meskipun dari Bawean, dari Kediri ini anggota kita kurang dari yang Gresik ya, tapi enggak apa-apa, tetap semangat. Ternyata kita siang-siang juga masih bisa untuk mengadakan ini ya, kolaborasi dan juga ini presentasi, belajar berpresentasi karena kita memang mendapat amanah sebagai fasilitator. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan membahas tentang materi modul ajar. Setelah kita memahami materi yang sudah disampaikan kemarin-kemarin tentang alur tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran, kita akan ini membahas tentang modul ajar ya Bapak Ibu. Ini saya akan mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Apa makna dari modul ajar? Yang biasanya kita itu ini proses ya share screen-nya. Biasanya kita menamakan modul ajar pada kurikulum sebelumnya adalah RPP atau rancangan ini ya. RPP rencana ya, rencana program pembelajaran. Nah, ini sekarang kita akan membahas tentang modul ajar yang merupakan sebuah program atau sebuah media yang digunakan sebagai petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis ya, modul ajar seperti itu ya, dirancang secara sistematis. Adapun modul ajar sendiri itu implementasi Bapak Ibu ya, implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran. Bapak Ibu, ini screen saya sudah tampak? Sudah tampak apa? Masih muter-muter. Oh, masih muter-muter. Di saya masih muter-muterin. Muter Bu, muter. Oh iya. Muter-muter. Coba share screen ulang. Oh ya, ini mungkin tergantung sinyalnya juga ya. Tapi di tempat saya sudah muncul. Nah, untuk prinsip penyusunan modul ajar, yang pertama kita harus melakukan pendekatan melalui karakteristik tingkat kompetensi setiap fasenya. Kemudian melihat dari sudut pandang pelajar. Setiap peserta didik itu unik ya, setiap peserta didik itu unik. Dan belajar itu harus berimbang antara intelektual, sosial, jadi seluruh kompetensi itu ya, atau seluruh kecerdasan itu harus kita tampung, baik intelektual, sosial, personal, dan semua hal yang ada di dalamnya. Kemudian selanjutnya, slide berikutnya,
4 kriteria yang harus dimiliki modul ajar. Yang pertama esensial ya Bapak Ibu ya. Esensial itu insya Allah Bapak Ibu sudah paham, yaitu pemahaman konsepnya itu pada setiap mata pelajaran itu melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Kemudian modul ajar yang saat ini kita buat harus menarik, bermakna, dan menantang. Insya Allah nanti kita akan tampilkan ya bagaimana contoh modul ajar yang menarik, kemudian juga bermakna dan juga menantang. Kemudian relevan dan kontekstual, yaitu berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya. Dan harus sesuai dengan konteks, waktu, dan tempat peserta didik berada. Dan yang terakhir, prinsip penyusunan modul ajar adalah berkesinambungan, yaitu ada keterkaitan antara alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Nah, selanjutnya kita akan mencoba ini untuk membahas tentang prosedur penyusunannya ya Bapak Ibu ya. Gimana sih ya prosedur atau ini ya, cara-cara untuk menyusun ini tentang modul ajar ini. Ini coba ini screen-nya saya besarkan terlebih dahulu. Nah, ini yang pertama adalah kita harus memahami analisis kondisi dan kebutuhan ya, dan kebutuhan. Analisis kondisi dan kebutuhan guru serta peserta didik. Sudah kelihatan Pak Rofi? Sudah kelihatan apa belum? Dari situ slide-nya sudah kelihatan. Sudah, Bu. Oh, Saya sudah. Oh ya, berarti sudah kelihatan. Alhamdulillah berarti sudah jaringannya sudah ya. Kemudian analisis kondisi dan kebutuhan guru ya. Itu harus kita analisis dulu bagaimana nanti modul ajarnya itu sesuai gitu ya. Kemudian alur tujuan pembelajarannya harus ada. Kemudian ini jangan lupa ya yang kedua, identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi harus ketika mata pelajaran yang kita bawakan saat itu yang di modul ajar itu sesuai dengan profil pelajar yang mana, kan profilnya ada 6. Nah, yang disesuaikan dengan yang mana, kira-kira begitu ya. Terus selanjutnya ditentukan alur tujuannya, dan yang keempat, susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Jadi komponen-komponennya itu harus kita lengkapi juga ya. Agar apa? Agar nanti ketika ya sewaktu-waktu kita ada uzur misalnya, tetapi sebaiknya guru memang tugas utamanya harus terus bisa mengajar ya. Tetapi kalau suatu saat ada uzur, kemudian ada guru pengganti, itu dengan modul ajar ini dia nggak kelabakan gimana sih ngajarnya ini untuk materi misalnya materi tentang sholat misalnya, saya enggak tahu ini caranya lah. Kalau sudah susunan komponennya lengkap, insya Allah guru pengganti bisa ya melaksanakan. Kemudian pelaksanaan pembelajaran. Nah, pelaksanaan pembelajarannya ini juga harus kita umumkan pada saat itu pertemuan yang keberapa. Nah, itulah. Terus kemudian evaluasi dan tindak lanjut. Dan selanjutnya sekarang kita akan menuju ke komponen ya. Komponen modul ajar itu ada 3 ya Bapak Ibu ya. Untuk yang program sekolah penggerak ini komponennya ada 3. Yang pertama adalah informasi umum, yang kedua adalah komponen inti, dan yang ketiga adalah lampiran. Nah, untuk informasi umum ini itu terdiri dari identitas sekolah. Dan selanjutnya, nah ini tadi yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa modul ajar itu adalah media ya, media yang dirancang secara sistematis dan menarik. Jadi modul ajar itu memang untuk guru, akan tetapi rancangan yang menarik itu agar peserta didik punya minat belajar yang tinggi. Nah, komponennya ini Bapak Ibu ya.
Pertama, informasi umum. Informasi umum yang sekarang ini terdiri dari identitas sekolah, kemudian kompetensi awal, selanjutnya profil pelajar Pancasila harus ada, kemudian sarana dan prasarana, berikutnya target. Nah, sekarang ini beda kan dengan yang kemarin, belum ada target, sekarang sudah ada target untuk peserta didik. Selanjutnya model pembelajaran. Lanjut, kemudian komponen inti terdiri dari apa saja, yaitu ada tujuan pembelajaran harus tercantum ya di dalam modul ajar kita ya untuk tahun ajaran depan ya, karena kita sekolah sasaran. Kemudian pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, ini yang menarik ya Bapak Ibu ya. Kemarin kita kan juga diskusinya lumayan lama sekali, ternyata sekarang ada pertanyaan pemantik untuk merangsang siswa. Jadi tentang materi yang kita ajarkan ada pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Kemudian persiapan pembelajaran, kegiatan seperti yang biasanya kita lakukan ya, mulai dari persepsi, kemudian ketika kegiatan inti dan kegiatan penutup, seperti itu. Dan kemudian asesmen. Asesmen ini adalah bagian dari guru ya, sehari-harinya adalah menggunakan asesmen ini, yaitu baik formatif maupun sumatif. Dan sebelum kita merancang modul ajar, kita harus menguasai dulu baik alur tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, kemudian asesmen ini. Terus kemudian pengayaan dan remedial, yang memang kita sediakan karena peserta didik kita kan bermacam-macam, maka penting adanya pengayaan bagi mereka yang punya kompetensi tinggi atau utuh, kemudian kita harus juga punya pengayaannya, kemudian remedial bagi mereka yang ada kekurangan. Kemudian ada refleksi peserta didik dan guru. Dan untuk lampiran itu mulai dari lembar kerja peserta didik, kemudian bahan bacaan atau sering kita mengatakannya daftar pustaka itu, glosarium itu apabila ada kata-kata sulit Bapak Ibu ya. Nah ini bahan bacaan itu maksudnya ya materinya, materi. Bahan bacaan itu materi, baru yang daftar pustaka yang paling bawah. Baik Bapak Ibu, kira-kira nanti kalau ada penugasan untuk membuat modul ajar sudah siap ya? Nah, ini saya contohkan modul ajar saya ya. Modul ajar ini karena saya memberi contoh, sebenarnya juga ada beberapa contoh yang kemarin dari Budian, dari Mbak Aris itu, dan sekarang kita membuat contoh dari yang materi kita sendiri. Nah, untuk modul ajar yang saya buat ini, pertama harus informasi umum. Jadi siapakah ya penyusunnya, kemudian institusinya di mana, tahun berapa, kemudian jenjangnya apa, fase berapa. Dan kelas ini yang saya ajarkan kelas 3, alokasi waktunya 2 kali pertemuan. Tentu saja pertemuan adalah 70 menit. Saya lanjutkan Bapak Ibu, untuk kompetensi awal itu adalah kompetensi yang sebelum kita masuk ke materi kita, paling tidak apa dulu kompetensi awal dari peserta didik kita. Yang pertama harus dikuasai adalah mereka harus mampu membaca dengan lancar. Kemudian yang kedua, peserta didik telah memahami bahwa sholat adalah perintah Allah, bukan perintahnya Ustadz Ustadzah atau bukan karena diperintah sama orang tua. Terus kemudian yang ketiga, peserta didik harus bersemangat untuk mempelajari sholat yang baik dan benar. Dan berikutnya, ketika peserta didik sudah punya kompetensi awal ini, kita akan mudah untuk masuk ya ke pelajaran. Dan tentu saja ini ada hubungannya karena sasaran kita adalah profil pelajar Pancasila sebagai sasaran, yaitu peserta didik itu. Maka apa yang akan kita tanamkan, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berakhlak mulia, kemudian mandiri dan bernalar kritis. Sehingga mereka dengan menerima pembelajaran dari kita, mereka semakin punya
kritis ya, bersikap kritis atau bisa mengkritisi keadaan. Capaian pembelajaran yang akan kita raih adalah memahami rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Dan selanjutnya adalah target ya. Target peserta didik kita adalah yang pertama, ada peserta didik yang reguler, kemudian peserta didik dengan kesulitan belajar, dan peserta didik dengan pencapaian tinggi. Hilang. Terus rekaman hilang. Nggak mati listriknya. Kakno keterengmu sih. Listrik matilah. Nah terus iki hilang langsung. Seto makane datamu kakno sih. Kayak iso proses pendudulutan tapi